Keluhannya itu sebenarnya udah dari lama ya, sering kambuh-kambuhan. Kok rasanya udah mulai nggak bisa jalan, bangun juga susah dari kasur gitu ya. Kalau baru kambuhnya banget tuh, baru ketekannya banget, itu nyerinya kayak langsung gimana ya? Langsung sering gitu, kayak ketusuk gitu kan. Langsung harus diem kaku gitu, nunggu enakan dulu. Nanti lama-lama dia baru menjalar tuh ke kaki nyerinya. Nanti makin lama makin kaku, nggak bisa gerak-gerak lagi, makin sakit. Udah katanya ada 2 bantalan yang kejepit. Nah, di L4 L5 itu yang paling parah, katanya hampir keseluruhan sarafnya udah keteken sama bantalan yang keluar itu. Untuk L5 sama S1 udah ada yang keluar tapi nggak separah yang satunya gitu ya. Mau nggak mau yang paling parah itu yang diambil gitu. Katanya operasi BES ya. BES itu katanya tekniknya dia operasi lewat punggung, cuman pakai alat, pakai teropong katanya. Jadi lukanya kecil-kecil katanya, 3 titik. Jadi nggak dibelah besar gitu, nggak. Sekarang udah enakan pinggangnya, area pinggang tuh udah nggak nyeri-nyeri lagi. Tulang-tulang panggul juga rasanya nggak nyeri. Ini juga udah enakan buat duduk, buat aktivitas. Jalan-jalan tadi juga udah enak lah, ke toilet udah bisa, walaupun masih dijagain ya. Tidur juga udah mulai enak. Iya, pegel ya, kemarin tidur tuh nggak bisa, susah tidurnya. Sekarang malam udah terlentang, udah enakan gitu. Nama saya Siti Wahidatin Maul Husna, usianya 26 tahun. Keluhannya itu sebenarnya udah dari lama ya, sering kambuh-kambuhan dari SMA. Jadi dari SMA sampai sekarang tuh jarak kekambuhannya makin deket ya, dan makin parah gitu. Jadi akhirnya kok rasanya udah mulai nggak bisa jalan, bangun juga susah dari kasur gitu ya. Kalau baru kambuhnya banget tuh, baru ketekannya banget, itu nyerinya kayak langsung gimana ya? Langsung sering gitu, kayak ketusuk gitu kan. Langsung harus diem kaku gitu, nunggu enakan dulu. Nanti lama-lama dia baru menjalar tuh ke kaki nyerinya. Nanti makin lama makin kaku, nggak bisa gerak-gerak lagi, makin sakit. Udah gerak dikit aja sakit gitu rasanya. Karena malam itu kan insidennya, kejadiannya, paginya kok ngerasa udah makin nggak karuan, sakit banget. Akhirnya ngecek website kan, Mandaya, langsung ngecek Mandaya sih. Aku buka Mandaya, nyari saraf kejepit. Ada 3 dokter pas itu kan. Terus aku lihat jadwalnya yang ada hari itu juga Dokter Fahri. Akhirnya, Dokter Fahri nih, aku kan ada aplikasinya ya, Mandaya tuh ya, aplikasi MyCare ya kalau nggak salah. Itu aku ngecek jadwalnya, ternyata bisa telekonsultasi. Karena aku nggak bisa kesini kan, kondisinya. Akhirnya telekonsultasi hari itu. Akhirnya disarankan kesini buat MRI segala macam gitu. Langsung sama beliau kayak gitu sih. Pas ketika habis MRI itu kan dikasih tahu hasilnya langsung keluar, hasilnya cepet. Itu katanya ada 2 bantalan yang kejepit. Nah, di L4 L5 itu yang paling parah, katanya hampir keseluruhan sarafnya udah keteken sama bantalan yang keluar itu. Untuk L5 sama S1 udah ada yang keluar tapi nggak separah yang satunya gitu ya. Jadi itulah yang nyebabin nggak bisa jalan itu kan. Akhirnya ya mau nggak mau yang paling parah itu yang diambil gitu. Sebenarnya takut gak takut ya. Ini pertama kali juga dirawat di rumah sakit. Jadi sebenarnya belum pernah dirawat sama sekali. Cuman karena mempertimbangkan mikirin nanti gimana ke depannya, nanti malah takutnya amit-amit cacat seumur hidup atau gimana gitu kan ya. Jadi mending ambil resiko operasi aja deh gitu kan ya. Buat ke depannya biar lebih baik juga insyaallah gitu. Kemarin tuh katanya operasi BES ya. BES itu katanya tekniknya dia operasi lewat punggung, cuman pakai alat, pakai teropong katanya. Jadi lukanya kecil-kecil katanya, 3 titik. 3 titik katanya. Jadi nggak dibelah besar gitu, nggak. Jadi memang operasi yang kita lakukan pada pasien ini merupakan suatu operasi minimal invasif, namanya BESS, Biportal Endoscopic Spine Surgery. Nah, jadi memang sesuai dengan keluhan pasien ini, dengan adanya herniasi bantalan yang menjepit saraf di area lumbalnya, kita lakukan teknik ini bertujuan untuk mengambil bantalan yang keluar tadi, sehingga diharapkan jepitan pada sarafnya itu hilang. Jadi memang jika jepitan tersebut hilang, diharapkan pasien ini
bisa berjalan lebih baik, kemudian nyerinya banyak berkurang, kemudian aktivitasnya bisa kembali dengan normal. Kalau setelah operasi sih ya alhamdulillah ya. Rasanya kan kemarin tuh nyerinya kan emang gimana ya, karena 2 tempat mungkin ya yang kena bantalan itu, jadi sekitar panggul tuh emang juga nyeri. Jadi apa ya, orang bilang boyok tuh apa ya Maya? Punggung bawah, pinggang bawah ya, pinggang bagian bawah itu tuh kerasanya emang udah nggak nyaman ya, buat gerak dikit juga udah kayaknya kalau gerak dikit tuh dia goyang gitu ya rasanya. Sekarang udah enakan pinggangnya, area pinggang tuh udah nggak nyeri-nyeri lagi, tulang-tulang panggul juga rasanya nggak nyeri. Terus untuk yang menjalar ke kaki kiri ya, ke paha kiri itu udah mulai berkurang juga sih. Tapi masih ada kerasa-kerasa. Ini juga udah enakan buat duduk, buat aktivitas. Jalan-jalan tadi juga udah enak lah, ke toilet udah bisa, walaupun masih dijagain ya. Tadi juga udah fisioterapi juga pelan-pelan gitu. Tidur juga udah mulai enak. Iya, pegel ya kemarin tidur tuh nggak bisa, susah tidurnya. Sekarang malam udah terlentang, udah enakan gitu. 2-3 hari setelah operasi sudah saya cek, pada pasien ini nyerinya jauh berkurang. Dalam artian pasien ini sudah duduk sudah oke, kemudian sudah mulai bisa berjalan lagi ke kamar mandi dan sebagainya. Nah, memang sisa-sisa seperti kesemutan itu masih ada. Nah, nanti kita harapkan perlahan bisa, insya Allah bisa sempurna penyembuhannya dan bisa beraktivitas lebih baik lagi ke depannya. Pesannya, kalau udah kerasa sakit-sakit, mending langsung ke dokter. Jangan ditahan-tahan, gak usah pergi ke tempat-tempat lain. Karena kan makin cepat diobati, makin cepat makin cepat juga pemulihannya ya. Jangan nunggu parah gitu sih. Nanti bisa sembuh lagi kok pasti.